Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Saputra dengan NPI 89 dari mahasiswa UNDAK Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pembangunan kelas M yang berjudul tentang modernisasi. Modernisasi itu apa sih? Menurut saya modernisasi merupakan proses perubahan dari suatu hal yang belum maju berubah ke arah yang lebih maju. Modernisasi dapat dikatakan pula sebuah transformasi menuju kemajuan atau peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Lantas apakah Indonesia siap menerima modernisasi? Menurut saya teknologi sudah membantu banyak masyarakat dalam bekerja. Hal itu penting jika perkembangan teknologi harus diteruskan untuk masa depan perekonomian Indonesia. Teknologi memberi pentingnya untuk menjaga stabilitas sosial. Ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan memainkan peran penting yang vital dalam memastikan keamanan nasional dan stabilitas sosial. Teknologi di bidang kesehatan masyarakat seperti pengendalian penyakit, kedokteran, dan elektronik medis perlu dikembangkan. Dan salah satu yang penting untuk bisa diakses para warga desa adalah internet. Dengan internet masyarakat bisa mengakses banyak hal, komunikasi, e-commerce, dan informasi dan lain-lain. Teknologi juga harus terus berkembang dengan pertumbuhan yang eksponensial. Ada banyak hal yang harus dinanti-nantikan dalam perannya dalam mengakhiri kemiskinan dunia dan juga Indonesia. Pengaruh internet dalam memperluas dan meningkatkan akses ke informasi dan komunikasi mungkin terbesar di negara-negara miskin. Menurut Universitas Harvard, jika negara-negara berkembang mendapatkan lebih banyak akses ke internet, itu bisa menjadi kekuatan pendorong untuk mengangkat keluarga dan kemiskinan. Pengetahuan yang diberikan melalui internet dapat menjaga kesehatan, mendidik keluarga, dan membuka pintu bagi anak laki-laki dan perempuan yang tidak dapat bersekolah. Di era yang serba modern ini terkesan sulit karena ketika kita mencari sebuah hal yang berbau tentang keaslian, karena pada dasarnya segala sesuatu pasti akan berubah seiring dengan berjalannya waktu, termasuk juga tentang budaya yang berkembang dalam sebuah masyarakat atau kelompok tertentu. Modernisasi berkembang dalam aspek budaya masyarakat karena tuntutan zaman yang semakin maju, mulai dari aspek industrialisasi yang awalnya menggunakan cara tradisional menjadi cara modernisasi, menggunakan mesin-mesin tertentu dalam pekerjaan-pekerjaan yang awalnya menggunakan tenaga manusia. Dari aspek atau dorongan individu itu sendiri, ketika zaman serba modern, maka manusia akan semakin dipermudah dan dimanjakan dengan apa yang ada. Manusia sekarang ingin semua hal terselesaikan dengan cepat dan mudah tanpa harus melakukan apapun. Salah satu tujuan dari modernisasi adalah terciptanya masyarakat modern yang mengubah struktur dan fungsi masyarakat yang berorientasi ke masa depan. Berhubung saya tinggal di perdesaan, saya akan membahas tentang modernisasi di perdesaan. Faktor apa saja yang mempengaruhi modernisasi di perdesaan ini? Menurut saya ada dua faktor, internal dan eksternal. Internal dari dalam dan eksternal dari luar. Menurut saya, modernisasi akan mempengaruhi tiga faktor. Yang pertama terhadap keluarga. Keluarga dianggap sebagai unit terkecil dalam masyarakat dan sebagai sendi besar dalam organisasi sosial. Pada zaman dahulu, keluarga memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedangkan di zaman modern ini seringkali tidak timbulnya modernisasi banyak fungsi keluarga
seolah-olah dioper dengan instansi-instansi dalam pusat hiburan modern seperti bioskop, nightclub, dan lain-lain. Pusat-pusat rekreasi lain yang menyebabkan keluarga tidak dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi utama. Keluarga mengadakan rekreasi keluarga ke tempat-tempat hiburan massal. Dengan demikian, hubungan efektif emosional lebih renggang. Dan yang kedua, struktur sosial. Dalam perubahan sosial terhadap perubahan-perubahan dalam nilai sosial, norma, pola-pola, tingkah laku, organisasi sosial, dan susunan lembaga masyarakat. Itu sangat berpengaruh dalam proses modernisasi. Menurut saya yang ketiga, modernisasi sangat mempengaruhi dari kepribadian manusia. Karena ditinjau dari sudut kesehatan jiwa perlu mempertimbangkan lagi faktor-faktor psikologi, kepribadian dan aspek organobiologi yang bersangkutan. Ketegangan kultural dan sosial selalu ditangani secara berlainan oleh setiap individu. Walaupun tingkah laku keluarganya mungkin nambah bersamaan. Modernisasi memiliki dampak negatif yang kita harus ketahui. Salah satunya pola hidup yang lebih konsumtif, sikap individualisme, gaya hidup yang kebarat-baratan. Yang selanjutnya munculnya berbagai tindak kejahatan dan munculnya berbagai perilaku menyimpang. Dan itu terjadi di area sekitar perdesaan saya. Tapi di balik itu semua tentunya ada dampak positif yang dapat membuat pelajaran bagi sekitar masyarakat perdesaan. Salah satunya berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan tata nilai dan sikap tentunya dengan tingkat kehidupan yang lebih baik. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari video kali ini adalah modernisasi pedesaan merupakan cara hidup yang sesuai dengan situasi saat ini atau konteks masa sekarang yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam suatu desa. Hal ini umumnya identik dengan pembangunan nasional.